Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai segala macam amalan soleh yang kita lakukan di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Ibadallah, mengapa Allah Subhanahu wa taala pilih 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini menjadi hari terbaik sepanjang tahunnya? Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, kata Allah, wal fajri wa layalin ashrin. Wal fajri, demi waktu fajar, dan demi malam yang 10. Jumhur mufassirin menafsirkan malam yang 10 adalah malam-malam daripada bulan Dzulhijjah 1 hingga 10 Dzulhijjah. Dalam bulan ini berkumpul segala macam kebaikan. Pertama, dia adalah bulan haram. Ya, dalam bulan ini ada haji. Dalam bulan ini ada umrah. Dalam bulan ini ada kurban. Dalam bulan ini ada salat hari raya, ada sedekah. Dalam bulan ini ada hari terbaik sepanjang tahun, hari Arafat. Berkumpul kebaikan demi kebaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ini merupakan hari terbaik sepanjang tahun. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidaklah pernah ada tidaklah ada hari daripada hari-hari yang lebih utama beramal ibadah padanya sebagaimana keutamaan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah ini. Ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertanya sahabat, "Walal jihadu ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fisabilillah pun tak akan dapat mengalahkan keutamaan beramal saleh di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. Kecuali seorang mujahid yang dia bawa seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia pergi berjihad dan tidak pulang membawa apapun juga. Tidak hartanya dia bawa, habis semuanya itu jihad, tidak pula nyawanya. Ini yang dapat menyamai keutamaan beramal saleh pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah ini. Ibadah Allah, 10 hari daripada awal bulan Dzulhijjah ini, inilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman Allah Jalla wa Ala. Dalam surah Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat," agar mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari berbilang. Dialah 10 hari daripada awal bulan Dzulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di antaranya adalah mereka bersyukur atas nikmat Allah berikan kepada mereka rezeki berupa binatang ternak yang mereka makan, yang mereka kurbankan, yang mereka sembelih. Ada kurban, ada udhiyah. Bagi orang-orang di luar tanah Makkah, mereka disyariatkan untuk berkurban yang memiliki kemampuan. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berkurban, tak usah dekat masjid kami ini. Walaupun jumhur mengatakan kurban adalah merupakan sunnah yang ditekankan. Ya, dan sebagian mewajibkan kurban bagi yang mampu dan gugur manakala tak mampu. Ibadah Allah, intinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inilah 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Hendaklah mereka banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka min bahimatil an'am, daripada binatang ternak. Karena itu dalam hadis yang dikutip Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang maknanya mirip dengan hadis di atas, tidak ada amalan yang lebih utama daripada yang lebih dicintai Allah SWT daripada beramal ibadah di 10 hari daripada bulan awal daripada Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fiha bit tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, bertasbih, ucapan subhanallah, bertakbir, Allahu akbar, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah bahkan merupakan sunnah yang diterapkan para sahabat. Sebagaimana Abu Hurairah, sebagaimana Abdullah bin Umar, di 10 hari daripada awal bulan Dzulhijjah ini mereka memperbanyak takbir dengan jahar, mengangkat suara. Bahkan Abu Hurairah, Ibnu Umar, mereka bertakbir, masuk ke pasar sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mereka bertakbir. Abdullah bin Umar bertakbir, Abu Hurairah bertakbir, Umar bertakbir selama 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah di kota Mina bertakbir. Dalam tendanya bertakbir. Orang-orang mendengar takbir Umar, mereka pun bertakbir.
Sehingga gemuruhlah dengan takbir, walaupun dengan catatan bukan bertakbir jama'i. Masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Jadi ibadah Allah, bahkan para ulama sebagaimana Syekh Muhammad Shalih Utsaimin pun menganjurkan untuk memperbanyak takbir selepas salat fardu. Ya, setelah mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarak dzul ikram. Ya, disunahkan setelah itu mengucapkan kata-kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Betapa mulianya 10 hari ini, diantaranya ada hari yang terpenting dalam sepanjang tahun. Dialah hari Arafat. Tidak pernah ada, ya Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan leher-leher mereka daripada ada api neraka, sebagaimana Allah bebaskan di hari Arafat. Masya Allah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya. Allah perintahkan mereka untuk melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang ada di padang Arafat. Mereka berharap ridha Allah. Mereka berharap ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Saksikan malaikat-malaikat, aku telah ampunkan mereka semua. Masya Allah. Dan itu pada hari Arafat ibadah Allah. Bahkan dalamnya ada puasa yang disunahkan. Ya. Manakala kita tak mampu mengerjakan puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 8, minimnya kerjakanlah puasa di tanggal 9 dari Arafat. Dan Nabi kita yang mulia SAW mengatakan puasa Arafah, saumu Arafah, yukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Dapat menggugurkan 1 tahun dosa yang lampau dan 1 tahun dosa yang akan datang. Ibadah Allah. Begitu besar keutamaan puasa Arafat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalamnya juga ada hari yang disebut dengan nama hari nahar, hari penyembelihan. Dialah tanggal 10. Inilah hari nahar. Bila mana kita tak mampu mengerjakan sembelihan di tanggal 10, dibolehkan kita untuk menyembelih di hari 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Masih masuk ke dalam hari raya. Dan itu hari tasyrik adalah merupakan hari kita diperintahkan untuk makan minum. Maka alangkah indahnya seorang hamba yang mengetahui keutamaan hari-hari ini dan dia berupaya semaksimal yang dia mampu untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas amal saleh. Baik salat diperbanyak, membaca Quran diperbanyak, berzikir diperbanyak, bersedekah diperbanyak, menyambung silaturahmi, memberi makan fakir miskin, menjamu tamu dan segala macam bentuk-bentuk kebaikan. Allah akan lipat gandakan dikerjakan jika dikerjakan pada hari-hari ini. Masyaallah muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah agar kita mendapatkan keutamaan daripada 10 hari daripada hari yang Allah muliakan ini, awal daripada Dzulhijjah. Selain kita diperintahkan untuk mengerjakan berbagai macam bentuk amal saleh, hendaklah kita juga diperintahkan untuk bersuci diri, membersihkan diri daripada segala macam dosa-dosa kita. Bagi anda-anda yang belum bertobat, bertobatlah, ini hari yang begitu mulia. Kesempatan bagi kita untuk bertobat kembali kepada Allah. Orang yang masih terjerat dalam riba, yang terjerat dengan kezaliman kepada manusia, orang yang masih meninggalkan perintah Allah, orang yang masih mengabaikan salat, orang yang masih dalam gelimang-gelimang maksiat, bertobatlah kepada Allah. Ini hari-hari yang sangat beruntung. Apabila engkau sia-siakan, maka engkaulah orang yang paling merugi. Ibadah Allah. Ya. Diperintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali akan apa yang telah kita lakukan daripada maksiat. Ya, kemudian diperintahkan kita untuk mengembalikan hak-hak orang yang kita zalimi agar Allah menerima amalan kita. Ingat ibadah Allah. Kadang-kadang amalan manusia itu tertolak disebabkan karena kemaksiatannya. Bahkan Nabi kita pernah mengingatkan 2 orang yang bertikai, amalan mereka di hari Kamis diangkat ke langit. Allah katakan andiru, tunda dulu amalan 2 hambaku ini hatta yastaliha, sampai kedua-duanya berdamai. Subhanallah. Allah tak terima mereka sampai mereka berdamai. Bagaimana dengan engkau wahai orang yang banyak berbuat kezaliman kepada manusia, hutang yang tak kau bayar, kezaliman yang kau lakukan kepada manusia, kau ambil harta dengan tidak hak, kau menipu dan semacamnya, kau korupsi, kau mencuri. Taubatlah kau kepada Allah, ini saatnya. Jangan lagi kau tunggu kematian datang menjemputmu. Di antara momentum yang harus kita ingat tiap kali hadir 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, ada pada tanggal 10 Dzulhijjah kita diperintahkan untuk berkurban. Esensi kurban adalah melatih kita untuk berkorban dengan apa yang kita miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, pesan yang ingin diambil pada setiap tahun, wahai orang-orang beriman, kau contoh tuh bagaimana Ibrahim mengorbankan putranya yang paling dicintai, Ismail, yang paling berharga, yang dinanti-nanti bertahun-tahun manakala dia telah tumbuh. Mulai remaja kata Allah sembelih, dia sembelih. Allahu Akbar. Kurban. Esensinya adalah engkau berusaha untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat bagaimana Ismail ketika ayahnya bertanya kepadanya, Ismail kau siap dikorbankan? Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Allahu Akbar. Luar biasa didikan Ibrahim kepada putri Ismail. Dia siap dikorbankan. Datanglah syaitan iblis menggoda Ibrahim, dia lontar. Datanglah iblis menggoda Ismail, dia lontar. Datanglah iblis menggoda Hajar, dia lontar. Jadilah syariat melontar jamarat. Simbol-simbol pengorbanan seorang ayah, seorang anak, seorang wanita, seorang ibu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pelajaran ini ibadah Allah, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tak akan pernah sia-siakan pengabdianmu untuk Allah Jalla wa'ala. Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Manakala Ibrahim dites oleh Allah SWT, sembelih putramu, dia sembelih. Dia dudukkan putranya, dia baringkan, kemudian dia ambil pisau, dia siap untuk menyembelih, dan dia yakin segala perintah Allah dalamnya ada hikmah kebaikan. Ibrahim tak pernah tahu itu ujian. Akhirnya kata Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Kami seru dia Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah dalam mimpi tersebut. Akhirnya Allah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dia dengan sembelihan yang besar. Jadilah merupakan sejarah dari tahun ke tahun, sejarah pengorbanan anak-anak manusia untuk Tuhannya yang dikekalkan. Kau lihat bagaimana syiar ibadah haji semuanya berkaitan dengan mereka. Tawaf, melontar jumrah, subhanallah. Siapa yang membangun rumah yang Allah muliakan ini? Ibrahim dan putranya Ismail. Siapa yang menyuruh manusia untuk haji? Ibrahim. Wa adzan finnas, Ibrahim panggil manusia untuk haji. Ya'tuka rijalan, berdatangan kepadamu orang-orang berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan orang berjalan yang mengendarai unta-unta yang mereka siapkan untuk perjalanan. Ibrahim alaihissalam. Karena itulah Allah mengatakan tentang Ibrahim, inna hadza lahul bala'ul azim. Sungguhnya merupakan ujian yang besar, ibadah Allah. Engkau takkan pernah mencapai keridhaan Allah sampai kau tanyakan kepada dirimu apa yang bisa kau korbankan yang paling hebat bagi dirimu, yang paling kau cintai. Korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau hidup hanya untuk dirimu, anakmu, istrimu. Kau korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dakwah semampumu.